Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk kisi-kisi 6 sampai dengan kisi-kisi 10 untuk materi pretest PPG Guru SD. Baik, kita akan lakukan dulu. Yang pertama kita lakukan dalam pembelajaran ini adalah kita bedah kisi-kisinya, baru kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan kisi-kisinya tersebut. Baik, kisi-kisi 6 ini mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam soalnya, di dalam Bapak Ibu memilih eh, pilihan jawabannya, Bapak Ibu mencari sikap yang memperlihatkan, mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti nanti Bapak Ibu untuk memilih jawabannya adalah yang terkait dengan tanggung jawab secara moral, baik pada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada manusia atau kepada orang lain. Nah, itulah yang Bapak Ibu pilih nanti di pilihan jawaban yang terkait dengan kisi-kisi 6 ini. Baik Bapak Ibu Guru, kita sekarang akan bahas untuk soal yang ada pada kisi-kisi 6. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah titik-titik. A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. B. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. D. Menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. E. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Baik, kita akan pahami soalnya dulu, baru kita akan pilih jawaban yang tepat itu yang mana. Nah, di sini guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa di dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Nah, jadi di sini misalkan kita adalah guru tersebut, maka kita mendapatkan kritik dari orang tua siswanya bagaimana dengan cara mendidik kita. Namun guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Nah, ketika ada kritik tersebut, kita harus singkirkan yang namanya sikap emosional tersebut. Nah, sikap kita di dalam mendapatkan kritik itu bagaimana? Ya, jadi kita harus tidak emosional ya. Jadi kita tetap tenang, berpikir jernih ketika kita mendapatkan kritik dari orang tua siswa. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah titik-titik. Nah, apa yang menjadi prioritas kita ketika kita nanti dikritik terkait dengan mendidik putra-putri dari orang tua siswa? Apa yang kita prioritaskan pertama? Apakah A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa? Nah, pertimbangan kita di dalam mendidik adalah pertimbangan dari perkembangan peserta didik tersebut. Baik perkembangan emosional, perkembangan fisiknya, dan lain sebagainya. Dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi apapun yang kita berikan pelayanan pendidikan kepada siswa itu, kita harus berikan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, maka yang A ini saya simpan dulu Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B, meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. Nah, kalau yang B ini Bapak Ibu Guru ini otomatis salah. Kenapa? Kalau kita tidak mengadakan ekstrakurikuler baik di akhir tahun pelajaran, itu bukan sikap. Kenapa? Bukan sikap yang mengedepankan berpikir jernih, tetapi di sini adalah berpikir emosional. Langsung ditiadakan saja seperti itu. Berarti sikap yang kita ambil saat itu adalah sikap yang emosional. Padahal kita diminta untuk tidak mengambil sikap yang emosional.
Kemudian yang C, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Nah, yang C ini juga saya simpan Bapak Ibu guru. Kemudian yang D, menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. Nah, jawaban D ini otomatis salah. Kenapa otomatis salah Bapak Ibu guru? Nah, kalau kita menerima semua masukan dari orang tua peserta didik tanpa menimbang, tanpa berpikir jernih, maka itu bukan sikap kita sebagai guru yang bertanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun kepada peserta didik dan juga kepada orang tuanya. Tetapi kalau yang D ini lebih kepada sikap yang emosional, ya kita turuti saja, karena itu tidak, kalau dituruti saja itu kan kita tidak berpikir secara jernih, jadi otomatis jawaban D salah. Kemudian yang E, memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Nah, kalau yang E ini prioritas kita sebagai guru itu apa? Nah, sedangkan yang E itu bukan prioritas kita sebagai guru, tetapi kalau kita sebagai guru maka kita akan didik siswa kita, itu yang paling pertama. Yang menjadi prioritas adalah kita mendidik siswa dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa tersebut, bukan kita mendahulukan eh, sarana dan prasarananya. Karena kita dapat buktikan bahwa banyak sekolah yang tidak memiliki sarana yang lengkap, tetapi siswa-siswinya bagus. Nah, berarti yang paling diutamakan atau yang paling diprioritaskan untuk pendidikan seorang anak adalah yaitu kita sesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nah, kenapa jawaban C ini salah Bapak Ibu guru? Di sini juga sama dengan yang A tadi, yaitu memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Nah, yang C ini Bapak Ibu guru sama saja dengan jawaban D, karena di jawaban D itu menerima semua masukan untuk segera diterapkan. Itu sama dengan disesuaikan permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Nah, maka di sini jawaban C jawaban yang salah. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, di sini saya mengadakan bimbel untuk Bapak Ibu guru yang mau mengikuti. Silahkan Bapak Ibu guru hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-book soal pretest PPG guru SD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120, silahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini dengan cara menghubungi kami di nomor WhatsApp 081 803 358 023. Soal yang kami berikan adalah soal tes pedagogi, kemudian soal tes profesional. Nah, di sini soal-soal yang diminta itu atau yang kita berikan adalah soal analisis Bapak Ibu guru, karena nanti di pretesnya pasti Bapak Ibu diberikan tentang soal-soal analisis tersebut. Di dalam e-book ini ada rangkuman materi, kemudian ada soal dan juga ada pembahasan soalnya. Jadi e-book ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu guru, bisa Bapak Ibu guru miliki dengan cara hubungi kami di nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke kisi-kisi 7, yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu harus menanamkan sikap kepada peserta didik Anda, yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, mempertahankan kekayaan alam Indonesia itu yang Bapak Ibu nanti tanamkan kepada peserta didik. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat Bapak Ibu di soal-soalnya. Baik, langsung saja kita bahas soal terkait dengan kisi-kisi 7 ini. Baik, Bapak Ibu guru, kita akan bahas untuk soal berikutnya terkait dengan kisi-kisi 7. Nah, sebelum kita bahas Bapak Ibu guru, di sini saya mengadakan bimbel tatap muka online untuk Bapak Ibu guru yang menghadapi pretest PPG guru SD di bulan Juli ini. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu guru, bimbel ini sudah kita laksanakan dari tanggal 10 Juli kemarin, tetapi tidak usah khawatir Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru ingin mengikuti bimbelnya, nanti kita akan berikan video rekaman bimbel yang sudah kita laksanakan dari tanggal 10 kemarin. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan semua fasilitas yang sama dengan peserta yang lainnya. Begitu juga dengan peserta yang lainnya, kemarin banyak yang mengalami kendala, misalkan tidak ada kuotanya, kemudian terkait dengan jaringan,
dan ada hajatan atau yang lainnya, itu tetap kita berikan video rekaman bimbelnya. Jadi fungsi video rekaman bimbel adalah untuk mengulang kembali materi yang kita berikan. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan bahas soalnya. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah titik-titik. A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. D. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. E. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, apa yang perlu kita tanamkan kepada siswa kita ketika nanti bahwa alam itu tidak mampu untuk melayani atau menyediakan semua atau memenuhi keserakahan manusia. Nah, inilah yang tidak bisa dipenuhi oleh alam, yaitu memenuhi keserakahan manusia. Nah, kemudian di sini alam mampu memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini adalah kata kunci yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu alam mampu memenuhi kebutuhan manusia. Nah, maka yang kita tanamkan kepada siswa itu adalah seperti apa pesan yang kita berikan kepada siswa. Apakah A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan? Otomatis jawaban A ini salah. Ya, jadi kita tidak memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan, tetapi sesuai dengan kebutuhan ini, karena alam nanti akan memberikan atau mampu memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang B, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, yang B ini kita simpan Bapak Ibu Guru, karena di sini akan memanfaatkan alam sesuai kebutuhan. Oke, B kita simpan. Kemudian jawaban C, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. Nah, ini jawaban C itu salah. Jadi, yang menjadi sudut pandang di dalam menjawab pertanyaan ini adalah bahwa alam itu mampu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, jawaban C salah karena sesuai dengan kekuatan wilayah. Bukan sesuai dengan kekuatan wilayah, tetapi sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Yang D, meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Nah, jawaban D ini juga salah. Di sini kenapa salah Bapak Ibu Guru? Karena yang menjadi sudut pandang kita menjawab pertanyaan ini adalah alam itu mampu menyediakan atau memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang E, menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Nah, di sini E kita menanamkan kepada siswa kita bahwa nanti siswa harus bisa menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Nah, berarti kalau Bapak Ibu diberikan pilihan jawaban B dan E, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah apakah B atau E? Nah, di sini lebih cocoknya adalah jawaban B. Karena di sini sebagai sudut pandang kita menjawab pertanyaan ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Yang di sini jawaban E salah karena itu tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan di dalam soal ini. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin memiliki e-book soal-soal pretest PPG Guru SD, silahkan Bapak Ibu Guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan menjawab pertanyaan. Mohon maaf, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita bedah dulu kisi-kisinya di kisi-kisi 8 ini. Baik. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, atau mengarahkan, serta melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu Guru, di dalam mendidik siswa atau di dalam soal nanti yang Bapak Ibu baca atau yang diberikan, nanti Bapak Ibu Guru harus memilih jawaban yang mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nanti Bapak Ibu Guru akan memilih jawaban mana yang merupakan bentuk apresiasi kekayaan budaya bangsa lain atau suku lain yang ada di Indonesia. Baik, kita lihat bentuk soalnya Bapak Ibu Guru di kisi-kisi 8 ini. Masuknya budaya asing dalam kehidupan
masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah titik-titik. Apakah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, B. Menirukan budaya asing yang sedang populer dan terkenal, C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa, D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing, E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Nah, Bapak Ibu Guru, kita akan analisis soalnya dulu, baru kita bisa nanti pilih jawabannya. Baik, untuk yang pertama di sini masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Nah, jadi kita tidak bisa menghindari bahwa budaya asing itu untuk masuk ke Indonesia. Nah, masuknya budaya asing ke Indonesia itu kan melalui media, ya. Jadi kita tidak bisa hindari hal tersebut. Nah, itu merupakan dampak dari globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Nah, di sini tadi ya, karena adanya media itulah yang menyebabkan mau tidak mau budaya asing itu akan masuk ke Indonesia. Terkait dengan hal tersebut yang dapat dilakukan guru adalah titik-titik. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika hal itu terjadi nanti? Apakah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Oke, yang A ini akan kita simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B, meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. Ini otomatis salah. Kenapa salah Bapak Ibu Guru? Karena ini tidak menunjukkan sikap kita untuk mempertahankan budaya kita sendiri atau mencintai negara kita sendiri. Maka jawaban B salah. Yang C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Oke, yang ini saya akan simpankan Bapak Ibu Guru. Nanti kita pilih jawaban yang tepat itu yang mana. Yang D, melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. Nah, otomatis jawaban D ini salah Bapak Ibu Guru. Kenapa? Ada saja budaya asing itu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan ada juga yang sesuai dengan kehidupan kita. Jadi kita tidak melarang masuknya atau mengenal ataupun mempelajari budaya asing tersebut. Kemudian yang E, berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing, ini otomatis salah ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu diberikan pilihan jawaban A dan C, maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Oke, apakah A atau C? Nah, yang lebih tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena kalau kita membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, maka nanti siswa itu akan menyeleksi nilai-nilai asing yang masuk ke dalam negara ini dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, maka yang kita tanamkan adalah nilai-nilai Pancasilanya, Bapak Ibu Guru ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Kalau yang C, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Nah, kalau yang C ini tidak begitu spesifik berdasarkan nilai apa yang untuk menyeleksi nilai-nilai yang masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk memiliki e-book pretest PPG Guru SD atau PGSD, silakan Bapak Ibu Guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Oke, kita water break dulu. Saya akan ingin minum dulu Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Guru, untuk kisi-kisi 9 dan kisi-kisi berikutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.